Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabirin radhiyallahu anhu qala ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal mujibatan faqala Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Sampai pada hadis ketiga, ada bab berharap. Jadi sini saja alhamdulillah beliau cerita ada satu orang Arabi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, mal mujibatan?" Apa dua hal yang mewajibkan? Saat ini adaannya yang bertanya dan yang ditanya sama-sama paham. Tapi kalau kita dengar kalimat mujibatan bingung. Mujibah yang mewajibkan. Artinya yang dimaksud dalam surga ini. Apa dua hal yang membuat masuk surga dan mewajibkan masuk neraka? Jawab Rasulullah SAW, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Orang yang mati tanpa menyekutukan Allah masuk surga. Man mata yusyriku bihi syai'an, dan yang mati menyekutukan Allah dakhala masuk surga. Jadi muslim kalau bersaksi di hadapan selain Allah, muslim kalau iman kepada Rasulullah, muslim yang mengerjakan amal-amal Islam, iman, meninggal dunia dalam keadaan iman dan Islam, dia dapat jaminan surga. Lebih kebalikannya, orang yang syirik, yang menyekutukan Allah, jaminan neraka dan kekal di neraka. Ingat kita jangan seperti ini banyak, dan faedahnya orang yang mati Islam pasti ke surga. Orang yang mati kafir pasti neraka. Orang yang muslim tapi mengerjakan dosa besar, bahasanya ulama kita ya, bukan masuk neraka, tapi bahasanya begini, tergantung keinginan Allah, tergantung aturan Allah. Kenapa? Karena bisa saja ada orang punya dosa besar meninggal Allah ampuni. Jadi bahasanya ulama begitu. Amruhu fil masyiah, itu bahasanya ulama seperti itu. Orang yang mati belum tobat ya, ini yang diomongin belum tobat. Kalau sudah tobat beres selesai, sudah nggak ada neraka lagi. Orang yang mati belum tobat, maka orang muslim yang mati belum tobat, maka urusannya dia tergantung masyiah. Kalau Allah takdirkan diampuni, dan Allah Maha Mampu mengampuni, surga. Seperti itu. Memang inilah kalau mulai dari sini kan sekarang kita bilangkan kayaknya memang benar. Nah itu memang seperti itu kita. Subhanallah. Kalau kita kembalikan kepada dasar Islam itu apa? Allah Subhanahu wa taala dia enggak mungkin kita akan hamba ingin menyiksa gitu ya, tidak. Makanya gampang sekali untuk dapat surga itu mudah. Apa syaratnya? Islam saja. Mati Islam selesai. Tinggal kalau ada dosa, itu dari masyiah. Itu pun juga bukan kekal di neraka. Orang muslim itu kalau meninggal masih punya dosa tidak kekal di neraka. Cuman siapa yang mau di situ di neraka? Sudah kita bahas hadis takut sudah ya. Sekarang kan kita bilang kita di hadis di bagian wajar dan neraka. Hadis selanjutnya mirip. Dan hadis ini yang hadis Sahih Muslim ya. Hadis ini di Muslim ada, Bukhari aja. Ini ngajarkan kita cara menyampaikan kepada orang lain. Wa Anas dari sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah. Kalau bahasa kita tuh digoncengin, karena gitu ya Muhammad ya. Beliau itu nggak seperti raja yang selalu harus servis kan. Kadang-kadang dia jalan dia yang nyetir onta mau gonceng juga. Dan itu sunnah. Kita itu walaupun sealim apapun, setinggi apapun, bahkan mungkin dia posisinya supir, sekali dia nyetir. Walaupun mungkin dia bos dunia misalnya, punya perusahaan dan sebagainya, ada supir yang nyetir sekali nyetir, kerjakan itu sesekali kan apa? Salah ada Rasulullah. Nah, di jalan Sayyidina Mu'adz bilang, Rasulullah SAW bilang bersabda, ya Mu'adz, ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah SAW. Diulang lagi oleh Rasulullah, ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah SAW. Diulangi lagi sampai 3 kali, ya labbaik ya Rasulullah SAW. Kalimat labbaik ini salah satu jawaban sopan sekali. Sopan, wahai Tuhan. Labbaik itu artinya ijabah bagi ijabah. Maksudnya jawabannya sopan. Makanya itu kita pakai saat kita pergi haji atau umroh. Dan ketika kita dipanggil untuk haji dan umroh, kita datang tunjukkan ya Allah, belum datang. Ibarat kata belum memenuhi panggilan. Jadi kalimat labbaik itu sopan dalam bahasa Arab. Lalu Rasulullah setelah memanggil 3 kali, ini bukan karena Mu'adz dan dengar ya, bukan karena saya dengar Mu'adz dan dengar. Ini gaya seperti ini menunjukkan ngomong penting. Belum ngomong sama pihak Pak, gitu, Pak, biarkan misalnya. Berulang-ulang lagi 3 kali. Berarti itu kepala beliau mencari perhatian yang benar-benar. Apa yang mau disampaikan sama Rasulullah? Rasul bersabda, "Ma min 'abdin tidaklah ada hamba yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu," bersaksi. Yashhadu itu yakni, percaya ya, dan mengikrarkannya, mengucapkannya, menunjukkannya. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba utusan Allah. Sidqan min qalbihi, benar-benar jujur dari hati, bukan cuma di mulut saja. Illa harramahullahu 'alan nar, kecuali diharamkan oleh Allah atas ahli neraka. Dengar Sayyidina ini, dengar hadis ini Sayyidina Muhammad senang. Berarti kalau ada orang muslim bersaksi dari Tuhan selain Allah, surga. Tak mungkin surga, haram surga. Qala ya Rasulullah, afala akhbiru bihan nasu yastabshirun. Beliau ini kan senang bahagia, akhirnya mau ngomong ke orang lain, mau nyampaikan, ya Rasulullah, aku kabarkan kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada orang-orang, yastabshirun, agar mereka bahagia, agar mereka senang. Rasulullah jawab, "Idzan yattaqilu." Kalau kamu kasih kabar orang-orang, nanti mereka itikal. Itikal itu enggak mau beramal di dunia. Itikal itu kalimat dari kata tawakal. Tawakal itu kan enggak mikirin luar sabar, tidak memikir sebab. Akhirnya mereka nanti kalau udah mendengar hadis kayak gini, oh lu masuk surga sudah aman. Ada sabar apa lagi? Ada sabar sholat, ada nasi. Nah itu Rasulullah takut ada orang yang salah paham. Dan benar kan bahasa kayak tadi kan begitu. Memang benar kalau dilihat hadisnya diharamkan atas ahli neraka. Kalimat diharamkan atas ahli neraka itu betul nggak mungkin masuk. Nah orang kalau salah paham kiranya nanti akhirnya yang penting syahadat surga sudah penting, nggak mungkin neraka. Ini sudah kita bahas beberapa hadis kayak gini ya. Tapi lihat Rasulullah ketika
ini artinya diharapkan kekal di neraka. Sampai kemarin kalau kita bahas hadis mirip seperti ini. Orang mati Islam itu haram kekal di neraka. Dia nggak mungkin kekal, cuma mungkin masuk neraka. Kalau orang Islam mati masuk neraka nggak? Ya mungkin, tergantung dosa apa yang dia kerjakan. Dia bumi belum, tobat belum. Masa ada orang Muslim mati sakit di sana, mukul sana, gibah sana, gibah sini, ambil duitnya sana, ambil duit sini, mati langsung masuk surga. Kira-kira kayak gini aja lah. Ada harus dihukum atas kejahatannya dia. Seperti itu ya. Kalimat diharapkan itu diharapkan kekal. Ya, jadi dia dimasuk neraka dulu kalau ada maksiat yang belum diampuni tergantung Allah. Nanti masuk neraka itu menyelesaikan tanggung jawab dia sampai dosanya diampuni sesuai dengan dosanya dia baru masuk surga. Sayyidina Mu'adz dilarang menyampaikan, akhirnya berdiam Sayyidina Mu'adz, nggak nyampaikan. Nggak nyampaikannya bukan beliau Rasulullah melarang, bukan karena nggak boleh disampaikan ya. Karena keadaan orang secara umum nggak boleh berhadis macam ini, kecuali dijelaskan. Ya sekarang kan dijelaskan hanya cerita. Kalau sahabat dulu menyampaikan hadis gitu aja. Rasulullah bersabda, artinya dia selesai sudah. Yang lain kalau ngajar memang diperjelas selesai. Jadi Sayyidina Mu'adz menyampaikan itu. Sampai kapan Pak? Baru dia Mu'adz tidak mau ingin dan padahal Sayyidina Mu'adz aslinya mau berdiam. Cuma ketika sudah sekarang sudah dekat tidak mati, terpaksa cerita hadis ini. Kenapa? Takut dosa menyembunyikan diri. Karena larangannya Rasulullah itu bukan tak boleh menyampaikan hadis ini. Cuma nggak boleh menyampaikan sembarangan gitu. Kita ini kan sudah belajar, kita sudah baca tahun kemarin ya, sudah ada penjelasan, tidak ada masalah. Buat dia disampaikan hadis macam ini karena dia sudah ada penjelasannya. Dia nggak boleh cara menyampaikan sembarangan. Nggak boleh. Contoh ada maulid misalnya, ini kan kita sering kayak gitu. Yang ada maulid insya Allah masuk surga sama Rasulullah. Gak bisa, yang buruk di sini dijamin surga. Kenapa ada kayak gitu? Kenapa membahayakan umat? Bahaya. Ketika seseorang ngomong tanpa takdir, tanpa batasan, itu bahaya. Muslim umat Islam itu tidak semuanya ada rasa takut dari maksiat. Tidak. Banyak Muslim yang berani maksiat. Ini tambahi omongan yang seakan-akan mereka itu sudah dapat jaminan surga, tidak perlu takut lagi. Dia tambah kurang ajar orang macam itu. Makanya ketika menyampaikan itu dibatasi. Rasulullah ketika melihat Sayyidina Mu'adz mau menyampaikan secara umum dilarang, tidak boleh. Karena larangan itu akhirnya Mu'adz bahkan tidak menyampaikan sama sekali, dia berlalu. Takut salah orang, padahal boleh ya menyampaikan di kalangan terbatas boleh. Kan ilatnya Rasulullah melarang jangan disampaikan. Kenapa? Takut ditikal, takut mereka kata mau beramal lagi. Itu aja penyebabnya. Kalau nggak takut, berarti nggak apa-apa disampaikan. Kalau mereka habis dengar hadis ini masih mau beramal, nggak apa-apa. Artinya kan dia orang-orang tertentu, nggak ada masalah. Cuman karena hati-hatinya Sayyidina Mu'adz, tetap beliau diam sampai akhir hayatnya, baru disampaikan. Itu hadirin penting sekali dalam pernikahan. Dan begini juga di hadis ini adalah ada satu hikmah bahwa orang Islam Muslim itu kalau dapat kabar gembira senang menyampaikan kepada yang lain, senang menyampaikan Muslim yang lain. Jadi nama itu begitu sih Pak. Jadi nama ini dapat kabar gembira dari Rasulullah, langsung pengen teman-teman saya kasih tahu ya Rasulullah ya. Kenapa? Kepengen Muslimin yang lain senang. Ini hatinya Sayyidina Mu'adz seperti itu. Kita ini kalau dapat kabar gembira atau dapat sesuatu yang menyenangkan dimakan seorang kan gitu. Jangan yang lain lah, dibuat kita aja lah kakak kita begitu. Ini enggak. Tapi kalau gembira, sahabat yang lain biar senang juga. Sayyidina Mu'adz seperti itu, dari sahabat kata-kata seperti itu. Dapat sesuatu yang menyenangkan, pengen nyampaikan kabar. Dapat sesuatu yang menyenangkan, pengen cerita sama yang lain. Sampai ditahan sama Rasulullah. Ini jangan berbicara, ini bahaya. Gitu. Lalu ingat ada satu sahabat Imam Al-Junaid.
Ulun dengarnya 7 ulama. Sidin memegang 7, kopiahnya ada beberapa aulia yang sudah lama meninggal yang nggak ada di mana-mana. Beliau yang punya. Dan beliau nggak bisa melihat. Iya betul. Lalu datangin, dapat kabar itu lalu dengar. Datang ke rumahnya. Memang kabar ini masih ibarat kata tuh yang cerita belum bisa dipercaya kejujuran ada atau enggak. Karena nggak ada selama berumur belum ada teman-teman yang ke situ dan melihat kopiah tersebut. Kita ini kan cuma pengen melihat kopiahnya dia, pengen tahu pakaiannya mereka itu gimana, tawadunya mereka, rendahnya mereka, hatinya mereka. Kalau kita kan zaman sekarang pakai pakaian larang-larang, lalu kita lihat kopiahnya orang-orang zaman dulu kayak apa, pengen mendudukkan, pengen melihat hikmahnya, pengen mencoba memakai. Sampai ke situ, ketika ulun tanya, kita duduk, kita sengaja duduk dulu, tanya baca kitab teman, biar diakui jadi murid baru minta tanya kopi. Pas ditanya kopi marah beliau. Ini santri-santri ini nggak bisa jaga amanah. Kenapa? Saya nggak pernah ngasih tahu orang tentang kopi ini, kecuali satu orang. Ada santri dari kita dari ini. Satu aja yang dikasih tahu. Saya nggak pernah ngasih tahu yang lain. Jadi kata pasti ini bisa kita tahu yang lain. Saya udah bilang waktu saya kasih jangan berkisah sama siapapun. Jangan berkisah sama siapapun. Akhirnya kita rencananya waktu itu udah kayak mau dimarahin sama beliau. Langsung turun stop sama beliau turun. Biar beliau kan jadi marah, terus stop. Beliau bilang ini nggak aman. Harusnya jangan cerita sama orang. Langsung stop. Kondisi aja. Muslimin, beliau ini muridnya orang baik, mewarisi hati-hati orang soleh. Kalau dapat kebaikan, tidak pernah tahan untuk dirinya sendiri, pasti maunya berbagi. Ustaz, begini hatinya ternyata hatinya sangat baik. Dia dapat kebaikan, tidak bisa tahan buat dirinya. Walaupun disuruh diam, dia nggak tahan maunya berbagi kepada muslimin yang lain. Jadi dia tak pelit kalau dapat kebaikan. Ketawa, dia bilang nggak jadi marah. Bangun dari tempat duduknya, ketawa terus dia bilang, sebetulnya saya bukan punya 7, saya punya 9 gitu beliau. Dia ambil semuanya dikeluarkan. Akhirnya kata beliau ini nggak pernah saya keluarkan. Ya memang bukan nggak pernah dikeluarkan kepada orang-orang khusus. Karena beliau tahu fitnahnya. Kalau zaman sekarang kan orang ini ada kuliahnya wali, siapa yang hendak mencium gitu, siapa yang hendak begini. Lalu kita kan tabarukan kata jelas. Nanti apalagi yang mau kita bayaran lah, kita hadiah lah. Ya. Jadi beliau memang merahasiakan itu tujuannya apa? Biar orang tak salah paham. Kita tuh kadang-kadang mencium lidahnya mati surga, kan sama gitu. Ya tidak, belum tentu. Memang benar kita tuh semua bisa lihat bajunya ulama, kita langsung melihat, oh ini baju kayak gini. Kayak kita lihat museumnya Rasulullah, ya museum apa namanya antara Rasulullah, pakaiannya bagaimana. Itu lebih penting dari sekedar menyentuh, memegang. Tafakurnya kita. Nah, makanya beliau nggak mau ngasih sembarangan orang. Karena takut itu tadi, takut fitnah sembarangan orang. Akhirnya nanti macam-macam. Ini saya tidak mau kembali. Jadi kisahnya begitu. Muslim itu seperti itu. Itu seperti itu. Cuma kalau dia dikasih amanat, jangan betul. Kayak tadi memang itu kebetulan aja ketemunya sama kita bisa jenangkan hati-hati beliau. Biar beliau marah sama santrinya yang cerita itu. Seandainya kalau kita dikasih amanat, ya jangan bisa. Salah satu ulama punya satu sir atau rahasia yang dapat rahasianya dia yang mengisahkan karena takut fitnah. Betul kalau kisahnya kepada orang yang pas aman. Kayak sekarang ini penting sekali ini. Atar, kemudian pembahasan tentang barokah, apalagi tentang karomah, itu sir rahasianya para aulia. Itu namanya rahasia. Tidak boleh disampaikan di bukan tempatnya. Kita terus terang orang awam kita ketujuh benar berkisah tentang karomah. Padahal karomah tidak ada kawan ditiru, nggak bisa ditiru, senang. Kenapa? Buat kisah-kisah aneh-aneh aja. Semua kita dari kecil itu senang dong memang kan. Dari kecil kalau melihat film video. Kalau filmnya cuma masuk akal, superhero, tapi superhero-nya kendaraan, para terbang misalnya, superhero-nya
punya kelebihan, nggak mungkin semangat dia kan gitu. Tapi kalau punya kelebihan yang ajaib, pasti semua senang. Itu sifat manusia dari dulu. Makanya memang Allah menurunkan mukjizat keajaiban biar orang itu tertarik. Memang begitu. Cuman ketertarikan ini tertarik untuk iman. Kalau yang dapat keajaiban cuman dari cerita, jarang bisa beriman. Kayak contoh sekarang dulu cerita ke orang kafir, biar dia masuk Islam. Jadi bisa coba orang kafir bilang, kamu tahu tidak Nabi Muhammad itu dulu pernah Isra, pergi naik Buraq. Kira-kira iman nggak dia? Apa ketawa? Ketawa. Iman kafir. Belum pada hilir. Nabi saya Nabi Muhammad itu dulu bulan pernah dibelah dua. Kira-kira ketawa apa minta bukti? Minta bukti ketawa atau langsung percaya? Mungkin percaya. Jadi kegunaan mukjizat itu untuk membuat orang kafir iman udah nggak bisa sekarang. Kenapa? Soalnya kita cerita, yang ada kita dibilang bohong. Tapi kalau melihat langsung, ya kayak zaman dulu, betul. Langsung mereka itu pun orang kafir zaman dulu. Saat melihat bulan berbulan, ngomongnya apa? Gak semua iman. Sebagian dari mereka bilang sungguh hebat sihir kamu. Udah melihat beneran, dibilang sihir masih di sini. Bayangkan apalagi sekarang. Dan begitu juga karomah. Karomah itu memang para aulia terkadang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa macam karomah. Tujuannya muridnya yang dia tambah yakin. Kalau orang lihat langsung, ketemu langsung percaya dia. Tapi kalau kayak zaman sekarang kita bercerita, ya mungkin kalau sama-sama sampean mungkin dalam majelis yang biar udah terbiasa yakin sama aulia, tahu karomah, ya percaya. Tapi kepada golongan tertentu, ketika kita bercerita karomah, mereka bilang apa? Dongeng. Mereka bilang cerita palsu. Makanya dalam menyampaikan kita harus mengerti caranya. Ini dengan sini saya hikmah itu. Apa hikmahnya? Jangan sembarang menyampaikan. Karena ada golongan orang yang dengar bukan dapat hikmah, malah tambah sesat. Benar. Dan memang karomah begitu. Kita dulu diajarkan. Ingat sering banyak yang salah paham, khususnya yang mungkin dia sering dengar cerita. Aslinya itu bukan dari Yaman saja ya. Sampai kalau ke Maghrib, belum punya teman-teman dari Maghrib, dari mana. Kalau berkisah karomah teman-teman di sana, oh bukan main. Ada yang dari Mesir, bercerita karomah bukan main. Cuma mungkin karena di Indonesia ini banyak ulama-ulama yang lulusan Yaman, sehingga mereka ceritanya balik-balik dari Yaman. Padahal bukan dari Yaman aja, dari mancanegara. Tentang karomah macam-macam. Karena wali bukan di Yaman aja. Cuma ini kesalahannya mungkin dia dengarkan banyak dari Yaman. Ulama-ulama atau santri yang lulusan Yaman berkisah tentang wali-wali dari Yaman. Karomah dan berlebihan. Itu sebetulnya dulu kita mondok di sana. Memang benar ya, harus perhatian, harus ketahuan. Jangan belajar di sana bawa nama Yaman tapi nggak ngerti sistemnya orang sana. Bahkan orang sana pun juga banyak yang salah. Ulama-ulama dari Yaman masih datang ke Indonesia sembarangan cerita karomah. Padahal di Yaman guru-guru kita dulu selalu ngomong ini. Para waliullah yang memiliki karomah, mereka menganggap karomah seperti darah hebat. Itu istilahnya orang Hadramut, orang Yaman. Kalu yaquduna karomah kal haid. Mereka menganggap karomah itu seperti haid. Maksudnya apa? Dalam arti perlu disembunyikan. Ada orang tulisan orang habis melakukan haid pasang status. Orang dapat darah haid. Ada sumpah perempuan itu malu. Nah mereka begitu. Kalau dapat karomah atau menjadi karomah berdiam, nggak diceritakan, dirahasiakan. Kenapa? Karena kalau dirahasiakan yang buat para aulianya tawadhu, rendah hati dan menjaga hati orang-orang. Orang-orang yang bisa ingkar, dijaga, takut salah paham. Dan yang salah siapa kalau ada yang ingkar? Bukan yang ingkar aja yang salah, yang menyampaikan bukan pada tempatnya itu salah juga. Ini orang yang masih ragu-ragu, kita sampaikan cerita, akhirnya jadi ingkar. Siapa yang salah? Kita yang nggak tahu tempat. Makanya Rasulullah lihat ini apa? Sayyidina Mu'adz ngomong dilarang juga.
Padahal kalau Sayyidina Mu'adz ngomong, yang bersyahadat masuk surga, terus ada yang salah paham. Ya kan, ada yang salah paham, nggak mau ibadah. Yang salah siapa? Sebetulnya dasarnya kan yang salah paham, yang salah seorang. Bukan hanya Sayyidina Mu'adz saja kan? Tapi tetap Sayyidina Mu'adz ditegur, jangan wahai Mu'adz. Padahal satu yang pendengarnya nggak beres dia salah. Nah itu gitu. Di dalam Islam itu dalam menyampaikan diatur bagus. Benar saat kita cerita karamah dia nggak percaya, oh ini memang yang sesat ini. Jangan ngomong begitu. Memang benar dia kesian juga itu. Dia udah nggak percaya, ya kan dia. Dan memang sebetulnya kalau karamah sama mukjizat beda ya. Mukjizat kita cerita asal ada hadisnya jelas, dosa dia nggak percaya. Tapi kalau karamah, salahnya kita sebetulnya. Soalnya karamah itu nggak ada hadis, nggak ada dalil. Kita tuh percaya karena kita memang dari kecil dididik sama orang tua kita, sama guru-guru kita, percaya dengan wali. Kita lain cerita. Tapi kalau untuk orang-orang lain, ya nggak semua orang seperti dia. Banyak orang memang yang darinya nggak percaya sama karamah. Bukan nggak percaya karamah, percaya karamah itu ada. Cuma saat dengar ceritanya berlebihan, timbul pertanyaan kejujuran kali ini. Ada yang jadi. Jadi sehingga yang menyampaikan perlu berhati-hati. Ya. Kalau zaman dahulu kayak guru-guru kita yang zaman dahulu, sebelum adanya media, sebelum ada berita kita kayak sekarang, mereka mungkin ceritakan orang manusia mereka. Karena tahu kenal sama zamannya. Kalau sekarang kan ada media. Kalau yang sedang direkam, sedang di acara umum, kalau bisa hati-hati. Jangan sampai apalagi kalau rumahnya itu bertentangan secara dohir bertentangan dengan syariat, ini bahaya. Karena juga banyak cerita karamah itu bohong. Banyak cerita karamah itu bohong. Kalau nggak ada hadis, nggak ada sanadnya, kan harus diceritakan dari mana kisah ini, di kitab apa. Karamah itu biasanya tertulis di manaqib walinya yang meninggal. Itu dilihat manaqibnya siapa yang tulis. Ini detail dari ini amanah soalnya. Misal karamah Syekh Fulan, karamah Habib Fulan, cerita dari mana? Lu dengar-dengar aja, nggak boleh diceritakan, dengar-dengar aja. Kecuali dia dengar dari Syekh Fulan, dari guru ini, dari gurunya terjamin dia cerita. Atau ada di kitab ini, di kitab manaqibnya. Itu pun juga ditanya sebetulnya ya, manaqibnya karangan siapa? Karena kitab dipalsukan itu banyak, kitab dipalsukan banyak. Dulu punya kawan baca kitab karangan Imam Suyuti. Unik kitabnya, unik sekali. Masih ulun kitab, pas lulus baca, heran dulu. Kok begini Imam Suyuti karangan kitab? Bahasanya itu macam-macam. Ketika ada disampaikan di bab tertentu, bahasanya vulgar. Bahasanya vulgar banget. Gak pakai batasan biasanya ulama tuh kalau menyebutkan hal-hal yang sensitif pakai kiasan. Ini vulgar. Memang betul ya manfaat isi kitabnya itu banyak hal-hal unik. Akhirnya ulun gak baca banyak, ulun cuma melihat sampai beberapa bagian, ulun cari. Ternyata kitab ini salah satu kitab yang dipalsukan, dibilang karangan Imam Suyuti. Memang dari judulnya aja sudah ada. Judulnya aja kalau bahasa kita itu vulgar. Aneh kita kayak gitu. Tapi dibilang kita Imam Suyuti. Ternyata kitabnya dipalsukan. Bayangin, dibilang kita Imam Suyuti. Jadi kita tuh harus koreksi dulu saat menyampaikan. Takut terdengar itu melanggar. Lihat ya. Dalam hadis itu sebetulnya hikmahnya banyak. Kayak hadis ini. Rasulullah memang masih tahu. Pertama hadis ini ada wajah harapan. Ketika dia syahadat, kemudian Islam, iman sampai meninggal, itu surga. Makanya di ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali Islam. Kenapa? Kalau meninggal Islam, surga. Kalau meninggal di luar Islam, neraka. Kemudian hikmah kedua, bagaimana semangatnya Sayyidina Mu'adz berbagi kebaikan. Langsung bisa nama orang. Yang ketiga, kita bahas ini ada beberapa hikmah. Cuma 3 ini kita bahas. Dan yang ketiga,
Rasulullah mengingatkan, tidak semua kebenaran disampaikan. Demikian harus diingatkan pada ini. Tidak semua kebenaran disampaikan. Kadang-kadang disampaikan, ada orang salah paham, ada orang salah. Akhirnya bukan tambah batin, malah tambah sesat. Itu contoh biasa yang mungkin ramai sekarang kan, orang-orang salah paham menyampaikan karomat. Dia punya guru sampai ke kalangan murid-murid yang di kalangan guru kita sama, tidak ada masalah. Kalau bisa masuk media lah sekarang, karena nggak semua orang mendengarkan itu, percaya dengan itu. Guru-guru kita ya, dan kita kalau punya guru satu di kalangan kita lagi betul. Jadi selanjutnya, dari sini Nabi Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri atau Sayyidina Sa'id Al-Khudri. Nah ini perawi hadis namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini ragu yang merawikan Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri. Wala yakunu syakku fi aidi sahabi. Dan tidak ada masalah ragu pada sahabat. Kayak gini, misalnya ya, ulun ini lupa Abu Hurairah kah atau Abu Sa'id Al-Khudri. Hadisnya gimana? Apakah jadi dhaif? Tidak ada masalah. Untuk sahabat, kalau yakin ini sahabat, keraguan pada sahabat itu tidak mempengaruhi kesehatan hadis. Tetap hadisnya sahih. Jadi misalnya ulun ini ada riwayatkan ini lupa di Sayyidina Abdullah bin Umar atau Sayyidina Umarnya atau Abu Hurairah atau siapa lupa, tetap hadisnya sahih. Kenapa? Li'annahu kulluhum udul, karena semua sahabat itu adil. Bahkan kalau sudah disebutkan enggak disebutkan sahabatnya, ya rajulun ila Rasulillah atau qala rasulun atau qala rajulun. Seseorang berkata, siapa seseorang ini sahabat? Ada sudah disebut namanya gimana? Loh, kenapa? Sahabat semuanya adil. Karena semua sahabat itu adil, dipercaya. Jadi walaupun enggak ketahuan orangnya, ragu siapa apa atau tidak mempengaruhi kesehatan hadis. Dan hadis ini riwayat Imam Muslim. Di sini riwayat Imam Muslim sahih. Nah, lain kalau yang diragukan tabi'in baru bermasalah di sini. Kalau sahabat tadi mengatakan Abu Hurairah bin Sa'id, lamma kana ghazwat Tabuk, ketika perang Tabuk, asobat nasa maja'atan, orang-orang menimpa manusia, menimpa orang-orang sahabat yang berperang kelaparan. Dia orang-orang kena kelaparan, ada musibah kelaparan. Faqalu ya Rasulullah, adinna lana fanaharna nawatina fa'akalna wa dhahabna. Ini izin, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan kita menyembelih nawabihan unta-unta kita yang digunakan untuk peralatan menunggangi. Sebetulnya nawabih ini dipakainya itu unta yang digunakan untuk bawa minum, untuk minum. Izin ya Rasulullah, boleh disembelih. Sebetulnya tidak boleh disembelih di unta ini karena digunakan untuk minum, untuk bawa air. Tapi karena tidak ada makanan lagi, kelaparan, izin. Boleh disembelih unta. Fa'akalna wadahana, kita membuat makan dagingnya dan kita pakai minyak nanti lemaknya. Orang dulu masih berminyak, pakai minyak itu ya pakai lemak hewan langsung. Dan dari lemak ikan dan seterusnya. Dan buat minyak semua di cuaca kering. Itu mereka pakai lotion. Dulu belum ada yang jualan lotion di warung, jadi pakai minyak. Soalnya ketika pakai itu kulit bisa pecah-pecah. Mau dipakai lemaknya buat ini. Kalau Rasulullah if'al, izinkan oleh Rasulullah. Lakukan, potong. Baca Umaru.
istilah hewan yang menjadikan tunggangan. Ini kalau katanya disembelih naik apa nanti? Kekurangan ya Rasulullah. Dan memang sahabat kalau perang itu ontanya sedikit benar. Udah sedikit mau disembelih. Jangan ya Rasulullah. Walakin ibuhum bimudli awzat aswadihim. Tapi ya Rasulullah panggil mereka, suruh ngambil, suruh mengumpulkan kelebihan bekal mereka yang punya kelebihan. Subhanallah lahum alaiha bil barakati la Allah yajra fi dzalika al barakat. Lalu doakan ya Rasulullah keberkahan. Biar sisa makanan yang dikumpulkan diberi oleh Allah barokah. Ini saran Sayyidina Umar. Ontanya jangan disembelih ya Rasulullah, tapi tadi sahabat yang punya sisa bekal cuma mengumpulkan jadi satu. Sedikit ya. Tapi minta didoakan sama Rasulullah biar barokah. Biar kalian habis saja. Apa Rasulullah? Iya, situ juga masalah. Pada akhirnya akhirnya manggil kita untuk air aparat sudah dibutuhkan. Kayak sekarang bukan saja ya, anggaplah apa namanya? Bukan masalah yang biasa pasti digelar itu nama apa? Sufra ya, sufra ya, tapi dari kain ini. Sudah bilang. Apa sahabat Nabi bilang itu macam Abi Bakar sebagai lalu disuruh dipanggil, ayo yang punya bekal lebih kalau di sini kumpulkan. Panjang kalau dulu ya sih kita dulu. Ada satu orang yang datang bawa segenggam kapu satu genggam tangan dari jagung, satu lagi bawa satu genggam tangan dari kurma dikapi kamrit. Wajibul asbar di Israel satu lagi datang bawa potongan roti, Israel itu sepotong, cuma biasanya kan sepotong roti. Dan hatta Islam alam itu sampai terkumpul di lipat, jadi di kain tadi, di hamparan tadi yang selendang kawasan itu. Sedikit ya, banyak ya. Lalu Rasulullah SAW setelah dikumpulkan pada Rasulullah, dia Rasulullah SAW berdoa. Setelah itu dikumpulkan, Rasulullah SAW berdoa. Khutbah. Pertama-tama yang terkumpul kan Syekhul Yasir sedikit ya. Hatta istama ala lidri min dalika Syekhul Yasir. Sampai terkumpul di minbar sedikit pada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mendoakan. Setelah digerakkan dengan barokah, tsumma qala khudhu min awiyatikum wa akhudhu bi awiyatikum. Ambil dari wadah bekal kalian. Akhirnya mereka ambil taruh di tempat bekal mereka. Semuanya ya. Padahal bekal kalian harus sedikit, hanya beberapa orang. Tapi ketika setelah dikumpul, semuanya suruh ngambil sama Rasulullah. Akhirnya semua ngambil. Hatta mataru fil askari bi'an illa malahu. Sampai-sampai tidak ada satupun tentara yang punya wadah kecuali dipenuhi. Berapa jumlah tentaranya? 30.000 orang. Perang Tabuk itu jumlah tentara muslimin 30.000. Yang nampak sedikit. Kalau itu ya kayak sejadah tiang kan, gambarannya kan. Kulit lontarnya segitu kurang lebih. Sejadah kita yang ada sedikit. Kira-kira diambil 30.000. Tapi cukup nggak ada? 30.000 orang isi wadah bekalnya. Diisi penuh. Lalu wa'akalu dan mereka makan. Setelah diisi penuh mereka makan. Jadi yang isi bekal ya ditutup makan. Hatta syabihu wa fadala fadlatul. Makan sampai kenyang dan lebih. Sudah selesai, sudah makan kenyang lebih diisi bekal. Rasulullah bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Aku bersaksi kira Tuhan Allah dan aku adalah utusan Allah. La yallahu bihi ma'abdun wa yasyakin wa yujaba. Tidak ada hamba yang menghadap kepada Allah dengan dua kalimat syahadat
tanpa keraguan, lalu dihijab dari Allah dari surga. Bayangin dia berapa musim makan, penjahat, dapat ijazah dari Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tidak akan dihijab dari neraka dan dari surga. Artinya pasti masuk surga. Kafir nggak mungkin dihijab dari surga, berarti dia pasti masuk surga. Dan lihat ya imannya Rasulullah dan dia. Kalau masalah masuk surganya itu dia, proyeknya itu di sini. Sudah kita bahas sebelumnya. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli surga. Kalau kita sih kepengennya hadis-hadis macam ini kepastian gitu. Gak mungkin masuk neraka, kita pengen